Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar biologi kelas 10 ya, yang mana ada pembahasan tentang langkah-langkah metode ilmiah. Ini sering sekali keluar di soal untuk suruh mengurutkan, tapi anak-anak kadang sering ketuker-tuker, jadi harus berurutan ya. Nah, di sini yang pertama ada identifikasi masalah dan seterusnya. Saya akan membuat jembatan gerdenya aja ya, biar lebih untuk kalian ingatnya. Apa aja? Nah, di sini ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan ini harus berurutan. Namanya juga langkah-langkah metode ilmiah. Kalau nggak berurutan, bahaya. Bisa ya, jadi harus berurutan. Apa aja sih, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, huruf I ini maksudnya nih. Kalau mau mencari ilmiah, otomatis kan kita harus yang namanya identifikasi masalah atau menentukan masalah terlebih dahulu. Ya iya dong, kalau nggak ada masalah ngapain kita mau bikin metode ilmiah ya. Jadi kita mengidentifikasi masalah apa yang akan kita jadikan pokok bahasannya ya. Yang kedua, kita akan melakukan itu dari kata observasi ya. Observasi di sini maksudnya mengumpulkan informasi ya. Informasinya bisa melalui wawancara dari sumber ya, bisa melalui media elektronik, media cetak dan lain-lain ya. Bisa contohnya aja. Ini bukan ya, ini hanya untuk sebagai kata penghubungnya aja biar kalian ingat ya. Lanjut ke H. H itu apa? Dari kata hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara. Namanya dugaan sementara ya. Namanya dugaan pasti sifatnya masih ragu-ragu. Belum dibuktikan dengan yang namanya selanjutnya nih. Yang keempat ada yang namanya percobaan atau eksperimen ya. Jadi ini kan belum valid, dibuktikan dengan percobaan. Setelah melakukan eksperimen atau percobaan, ditariklah suatu ke dari kata ini kesimpulan. Nah, sudah ditarik ke terakhir. Ini yang keenam ada rum. Rum itu maksudnya rumusan hukum, yang mana di sini rumusan hukum ini sudah berurutan dan juga sudah dibuktikan dengan percobaan sampai tarik kesimpulan. Akhirnya sudah halayak umum ya, sudah bisa sudah bisa diumumkan, maksudnya karena sudah berurutan seperti ini. Jadi ingat-ingat langkah-langkah metode ilmiah, orientasi HP ke rumah. Ingat cuma ada 6 ya. Anak-anak yang sering ketukar itu antara hipotesis sama percobaan. Kadang percobaan dulu baru hipotesis, salah ya. Yang benar hipotesis terlebih dahulu baru percobaan. Jadi ingat-ingat, I-nya identifikasi masalah, O-nya observasi, orientasi, H-nya itu hipotesis atau dugaan sementara, P-nya itu percobaan atau eksperimen, barulah ditarik suatu kesimpulan dan sudah halayak umum atau sudah boleh dibuktikan ya, atau rumusan hukum. Inilah langkah-langkah metode ilmiah. Cukup sekian. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari variabel pada percobaan. Di sini sering sekali keluar di soal ya. Yang mana 3 variabel itu apa aja? Yang pertama ada variabel bebas ya. Yang kedua
ketiga ada variabel kontrol. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Variabel bebas, gampangannya nih. Perlakuannya berbeda-beda. Maksudnya dalam percobaan nanti saya coba ada ya. Contohnya nih. Ada judul, misalkan kalian judul ilmiahnya ya, pengaruh pupuk terhadap kecepatan tumbuh pada tumbuhan. Nah, jadi judul ini kita bisa menentukan mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya, dan mana variabel kontrolnya ya. Nah, di sini kalian ingat variabel bebas perlakuannya berbeda-beda. Selanjutnya ada variabel terikat. Ini hasil dari variabel bebas ya. Selanjutnya variabel kontrol itu ini kebalikan. Kalau ini perlakuan berbeda-beda, kalau dikontrol ini perlakuan sama ya. Maksudnya gimana? Ini kita balik lagi ke sini ya. Coba pengaruh pupuk terhadap kecepatan tumbuh pada tumbuhan ya. Biasanya ada contohnya. Ini misalkan pot ya, misalkan aja ya. Ini ada pot, 2 pot ya, misalkan ya. Ada pot 1 dan pot 2. Di sini jenis potnya sama, terbuat dari tanah liat misalkan, tanahnya sama. Terus nyiram airnya per berapa cc-nya sama. Terus tanamannya sama. Sebagai contoh di tanaman cabai, ini juga tanaman cabai sama ya. Berarti kalau kalian suruh menyebutkan variabel bebasnya apa? Nanti yang perlakuan berbeda-beda. Kalau yang sama tadi masuknya di variabel kontrolnya apa aja berarti? Ada potnya, ada jenis tanamannya, jenis tanahnya, airnya, terus diletakkannya sama di tempat yang terang ya. Itu masuknya ke variabel kontrol, perlakuannya sama. Beda dengan variabel bebas, perlakuannya berbeda. Sebagai contoh, pada pot A pupuknya hanya dikasih 1 gram misalkan ya. Sementara di pot kedua dikasih pupuk misalkan 5 gram ya. Ini masuknya ke variabel bebas. Kenapa? Karena perlakuannya berbeda-beda begitu. Nah, selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat itu hasil dari variabel bebas. Tentunya ini lebih sedikit, ini lebih besar, mempengaruhi kecepatan tumbuhan. Nah, ternyata setelah 1 minggu kemudian, ternyata yang kedua tumbuhnya lebih subur dibandingkan yang di pot pertama. Itu masuknya ke variabel terikat. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya di variabel terikat tersebut tanaman yang lebih banyak kandungan pupuknya lebih subur itu bisa dimasukkan ke variabel terikat. Ingat-ingat, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk variabel bebas perlakuannya berbeda-beda. Variabel terikat merupakan hasil dari variabel bebas, dan terakhir ada variabel kontrol sebagai perlakuannya sama ya, tidak ada yang membedakan. Oke, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.